di slide berikutnya masih di payback period. Jadi kalau yang tadi PD Jaya tadi adalah asumsinya aliran kasnya setiap periode 22.500. Itu setiap tahunnya, setiap periodenya sama. Nah, sekarang kita akan membahas tentang masih di payback period seandainya aliran kas investasi itu setiap tahunnya, aliran kas bersihnya setiap tahunnya tidak sama. Contohnya PT Jaya Mandiri melakukan investasi sebesar $100.000 untuk aktiva tetap dengan profit sebagai berikut. Nah, dengan profit tabel Anda bisa lihat tabel ini tahunnya, ini profitnya setiap periode. Ya, tahun pertama $50.000, $40.000, $30.000, $30.000 pada periode ketiga, tahun ketiga, yang keempat ini $20.000. Ini adalah aliran kasnya, profitnya. Investasi 100.000 itu akan digunakan selama 4 periode, 4 tahun di sini. Nah, dengan mengukur nanti di sini mencari payback periodnya apakah investasi 100.000 tadi bisa kembali sebelum 4 tahun sudah kembali atau belum. Ini penelitiannya seperti itu. Maka kita cari payback periodnya ada sebagai berikut. Pada periode pengembalian, ada periode pengembalian contohnya di sini. Ini tahunnya periode 4 tahun karena arus kasnya disusun di sini. Kemudian kumulatif. Kumulatif itu adalah pada periode pertama sudah kembali 50. Pada periode kedua sudah kembali 90. Dari 100 sudah kembali 90 pada periode kedua. Tapi kan modalnya 100. Artinya di sini kurang dari 10, kurang $10.000. Nah, pada periode kedua akan kurang $10.000 itu akan ditutup pada periode yang ketiga. Caranya artinya 2 tahun tinggal kurang $10.000. Maka berapa kekurangannya itu dengan rumusan ini di sini. Ada payback periodnya ketemu N itu adalah periode pada saat sebelum ditutup semuanya, sebelum sudah tinggal kurang sedikit tadi. Kemudian A adalah kebutuhan besarnya investasi tertutup pada periode kedua ini sudah 90. Kemudian pada periode ketiga ini C ini adalah periode sebelum tertutup. Pada saat penutupan itu di sini akumulasinya adalah 120.000. Dikurangi dengan kekurangannya, selisihnya antara ini artinya gitu. 102 di sini adalah ketemu kurang 10, di sini selisihnya 120 kurangi 90 kekurangan. Kekurangannya selisihnya akan ditutup di periode ini. Ketemulah di sini. Dikali 1 tahun. Ini contohnya ini 2 tahun, ini ketemu dari sini sebelum penutupan tahun pada mau penutupan. Artinya 2 tahun lebih gitu loh. Selisihnya modal yang dikeluarkan dikurangi kurangi periode mau penutupan di sini, ini dari ini dibagi dengan periode setelah ini 120 dikurangi dengan yang kita dikurang 10 tadi, maka akan menghasilkan sepertiga tahun. Artinya kelebihannya ini ada sepertiga, ketemu sepertiga. 2 tahun sepertiga tahun. 2 tahun plus sepertiga tahun. Sepertiga tahun adalah 4 bulan. 2 plus 2 tahun 4 bulan. Kalau investasinya ini akan beroperasi selama 4 tahun, maknanya dalam jangka waktu 2 tahun lebih 4 bulan, 100.000 itu sudah bisa kembali. Maknanya adalah investasi ini layak
layak, artinya menguntungkan, maka bisa dilakukan investasi dari hasil payback period. Karena apa? Karena 2/3 tahun tadi lebih cepat dibandingkan umur ekonomisnya. Selama umur ekonominya itu lebih kecil dari umur ekonomisnya, maka investasi dikatakan layak. Nah, sekarang net present value. Net present value ini juga mementingkan nilai waktu uang. Ketentuan net present value ini artinya di bab 1 ini akan digunakan di sini. Ya, value itu akan digunakan waktu kemarin time value of money itu akan digunakan prakteknya di sini net present NPV ya, NPV. NPV ini adalah selisih present value dari keseluruhan proceed, dari keseluruhan aliran kas dengan present value dari keseluruhan investasi. Jadi selisih net present value ini adalah selisih antara present value dari proceed dengan present value dari dari besarnya investasi. Investasi itu berarti pada periode ke-0 besarnya modal, periode ke-0 modal keseluruhan ya, biasa yang nilainya negatif. Jadi sekali lagi aliran kas keluar itu adalah hasilnya negatif. Ketemulah formulasi di sini, net present value sama dengan sigma T0, T itu periode ke-0, tahun ke-0, yaitu pada saat aliran kas dikeluarkan atau aliran kas negatif sampai NN periode, berapa lama investasi itu akan dilakukan. Segmanya di sini adalah aliran kas T0, C1, 2, 3 sampai ke N dibagi dengan 1 dalam kurung 1 plus I adalah tingkat suku bunga. Kalau mudahnya sebenarnya biaya modal, bagi saya itu biaya modal, bukan hanya bunga. Seandainya itu modalnya sendiri kan tidak kalau itu modal sendiri kan tidak ada bunga, tapi adanya biaya modal, ada apa keuntungan yang diharapkan dari pemilik modal, namanya biaya modal. Ini plus tingkat suku bunga atau biaya modal dikali dipangkat N periode. N periode tadi, periode 1, 2, 3, 0, dari 0 sampai ke N. Ini NPV, net present value, membandingkan antara present value proceed dengan present value aliran kas kan periode ke-0. AT adalah cash flow proceed atau proceed aliran kas yang periode T. Periode T itu artinya 0 periode 1 ke 0, 1, 2, 3 sampai ke N. Tingkat suku bunga atau biaya modal periode waktu.